Hai minasan, jumpa lagi dengan Pandai Kotoba. Pandai Kotoba adalah tempat untuk minasan belajar bahasa Jepang dan budayanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang huruf Jepang, hiragana, katakana, dan kanji. Halo minasan, bagi kalian yang pengen belajar bahasa Jepang, udah kenal belum dengan huruf hiragana, katakana, dan kanji? Yap, bahasa Jepang memiliki 3 aksara yang masih digunakan hingga sekarang. Nah, masing-masing dari ketiga aksara tersebut memiliki fungsi yang sedikit berbeda loh. Baiklah, mari kita mulai bahas aja nih fungsi, perbedaan, dan kenapa bahasa Jepang sampai mempunyai 3 aksara ini. Sejarah hiragana. Mungkin minasan sudah akrab dengan aksara Jepang yang satu ini. Yap, kita semua harus tahu dan menghafal, bahkan wajib bisa menulis hiragana agar dapat dengan mudah mempelajari bahasa Jepang. Hiragana terbentuk dari kanji pada zaman Heian sekitar akhir abad 7 dan meluas sekitar abad ke-10. Kemudian saat awal perkembangannya, hiragana hanya digunakan oleh para wanita. Oleh karena itu goresan pada hurufnya terkesan lembut daripada goresan pada katakana. Berikut tabel huruf hiragana. Nah, fungsi hiragana. Nah, setelah mengetahui sejarah singkat dari hiragana, mari kita ulas beberapa fungsi dari hiragana ini ya minasan. Hiragana mempunyai fungsi untuk menulis kosakata asli bahasa Jepang. Menulis hiragana yaitu memudahkan membaca kanji dan biasanya ada di atas huruf kanji dalam tulisan-tulisan di buku dengan ukuran huruf yang kecil. Lalu menulis partikel dan juga bunpo atau tata cara bahasa dalam kalimat. Lalu yang keempat, menulis okurigana yaitu huruf yang mengiringi kanji. Biasanya ada di kata kerja dan juga sifat. Yang terakhir, menulis nama orang Jepang yang tidak menggunakan kanji. Nah, itulah beberapa penjelasan singkat mengenai hiragana minasan. Selanjutnya kita akan membahas katakana ya. Sejarah katakana. Katakana juga lahir bersamaan dengan hiragana. Nah, namun pada zaman Heian, katakana lebih sering digunakan oleh pria, sehingga goresan pada tulisannya terkesan sedikit kaku dibandingkan dengan goresan pada hiragana. Apakah ini juga menjadi alasan kalau pria-pria di Jepang juga kaku ya? Hanya intermezzo, jangan serius. Berikut tabel huruf katakana. Nah, fungsi katakana. Menurut minasan apa aja nih fungsi katakana? Bagi yang sudah tahu, yuk kita refresh lagi, dan bagi yang belum tahu, yuk kita sama-sama belajar. Katakana ini pada umumnya berfungsi untuk menulis bahasa serapan asing. Contohnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa-bahasa lainnya. Lalu masih ada beberapa penggunaan katakana loh. Yang pertama, untuk membedakan pelafalan onyomi dan kunyomi. Yang kedua, menulis nama-nama kota dan negara di dunia, selain negara-negara yang masih menggunakan kanji. Yang ketiga, lalu terkadang ada orang-orang Jepang yang menulis nama mereka menggunakan kanji di line ataupun di shift arubaito. Katanya sih buat terlihat keren, ada-ada aja dia Nihonjin. Yang keempat, menulis beberapa onomatope. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai sejarah dan fungsi dari katakana. Lalu selanjutnya kita akan membahas momok bagi mereka yang belajar bahasa Jepang dan juga orang-orang yang berkecimpung atau berhubungan dengan Jepang, baik pelajar, mahasiswa, bahkan juga pekerja, yaitu kanji. Sejarah kanji. Nah, minasan, kanji ini mulai digunakan di Jepang sekitar akhir abad ke-4, tepatnya saat zaman Yayoi. Namun, para temikan yang ditemukan dan terbuat dari abad ke-3 di Jepang sudah terdapat ukiran kanji di tembiga tersebut. Namun, belum pasti apakah masyarakat pada saat itu sudah mengakui atau mengenal kanji sebagai huruf atau bukan. Wah, ternyata cukup panjang juga sejarah kanji di Jepang ya. Nah, mari kita bahas sedikit mengenai fungsi dari kanji ini ya. Fungsi kanji. Walaupun udah belajar kanji, apakah minasan tahu fungsi kanji dalam bahasa Jepang? Nah, bagi yang udah tahu, yuk kita refresh lagi. Kalau udah tahu fungsi kanji, pasti minasan akan makin semangat untuk belajar kanji. Ja ikimashou. Mari kita jabarkan beberapa fungsi kanji versi Pandai Kotoba ya teman-teman. Yang pertama, kanji adalah bagian penting dari bahasa Jepang seperti pendidikan formal di Jepang. 2. Membedakan kosakata yang satu dengan yang lain karena setiap karakter memiliki arti dan maknanya sendiri. Yang ketiga, menulis nama keluarga dan nama sendiri bagi masyarakat Jepang. Yang keempat, menghemat penggunaan kertas seperti di buku pelajaran, dokumen resmi, dan novel.
atau lain-lainnya. Nah, itulah sebagian fungsi dari kanji ya minasang. Coba minasang bayangkan jika semuanya ditulis dalam hiragana. Apakah kita bisa membedakan satu kata dengan kosakata lainnya? Karena pelafalan hiragana bisa saja sama, namun arti dan makna yang dimiliki amat berbeda. Amat sangat menyulitkan bukan jika semuanya ditulis dalam hiragana, bahkan bisa menimbulkan kesalahpahaman loh. Nah, yuk minasang semangat belajar kanji. Lagi pula kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan akan sangat terbuka luas loh jika sudah menguasai banyak kanji. Jangan marimashu minasang. Jangan lupa like, subscribe YouTube channel Pandai Kotoba dan follow Instagram Pandai Kotoba. Jamatane minasang.